Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yuk, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar dalam materi KD 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak, struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ialah struktur identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua ialah struktur deskripsi bagian. Dan yang ketiga ialah struktur simpulan atau kesan. Mari kita lihat satu persatu penjelasan struktur tersebut. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian objek. Perincian dapat berisi yang pertama, apa yang dilihat, misalnya bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Yang kedua, apa yang didengar, misalnya mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis bisa membandingkan dengan suara apa. Yang ketiga, apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, anak-anak, pada bagian deskripsi bagian atau struktur yang kedua ada jenis pengembangannya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya pantai yang digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan, dan hewan pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Jenis pengembangan yang ketiga, yaitu berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan akhir atau penutup. Jenis pengembangan yang keempat ialah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Dengan desain unik, cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Jadi nanti anak-anak bisa juga menemukan deskripsi bagian, entah itu yang deskripsi bagian jenis pengembangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Selanjutnya, struktur yang ketiga ialah simpulan atau kesan. Nah, pada bagian simpulan atau kesan berisi kesan umum atau respon terhadap semua hal yang dipaparkan. Anak-anak bisa saja memiliki satu contoh teks deskripsi. Nah, kalian bisa membaca tentu dengan saksama ya. Berjudul Rumah Tongkonan. Kalian bisa membacanya secara perlahan dengan saksama. Nah, pada bagian ini, kalian nanti bisa menemukan nama objek. Nama objeknya apa sih? Rumah tongkonan atau tongkonan. Lokasinya di mana? Kemudian, gambaran umum objek. Nah, pada bagian ini merupakan bagian identifikasi. Lalu, misalnya juga memiliki contoh bagian deskripsi bagian dari rumah tongkonan.
Nah, pada bagian ini diperinci. Rumah adat ini terbuat dari kayu yang bagus. Nah, diperinci bahan kayunya, kemudian ukiran rumah, kemudian hiasan atap rumah. Kalian bisa baca dengan saksama pada bagian struktur yang kedua. Nah, setelah bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian, tentu ada bagian yang terakhir, yaitu struktur yang ketiga, kesan umum atau simpulan. Nah, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Seperti itu anak-anak, struktur teks deskripsi. Sampai di sini sudah paham ya? Miss Ajeng harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi, sekarang kita akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perinci. Kalimat perinci digunakan untuk memerinci bagian objek yang dideskripsikan. Perhatikan contoh berikut. Ada kalimat utama seperti ini anak-anak. Ayahku bernama Abu Salman. Lalu bagaimana ya kalimat perinciannya? Nah, ayahku berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Nah, ini adalah contoh dari kalimat pemerinci bagian. Kalimatnya diperinci. Apa yang diperinci dari kalimat utama? Ayahku bernama Abu Salman. Seperti itu. Lalu yang kedua ialah penggunaan kalimat pengindra. Nah, kalimat pengindra adalah kalimat yang berisi pernyataan untuk mengaktifkan fungsi indera, seperti seolah-olah dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasa. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya memberikan contoh kepada kalian, kalimat seolah-olah dapat dilihat, pasir putih membentang sepanjang mata memandang. Kalimat seolah-olah dapat didengar, burung berkicau dengan merdu. Kalimat seolah-olah dapat dicium, pakaian yang dikenakan beraroma melati. Ciri kebahasan yang ketiga ialah penggunaan me yang dibubuhkan pada kata berawalan KPST. Perhatikan anak-anak materi berikut ini. Pada teks deskripsi dan teks-teks yang lain, apabila terdapat kata dasar yang berawalan KPST dibubuhkan menasal, maka KPTS tersebut luluh. Awalan me meliputi meng, men, mem, dan meng. Perhatikan contoh berikut supaya kalian paham maksud dari materi ciri kebahasan yang ketiga. Anak-anak, di sini ada kata dasar, misalnya memberikan contoh. Di sini ada kata berawalan K, P, T, dan S. Misalnya, kata dasarnya kuning. Kemudian kata berimbuhan menjadi menguning, ya. Me plus kuning menjadi menguning. Mengapa menguning? Karena di sini awalan adalah huruf K. Ada aturan tadi, ya kan? Apabila terdapat kata dasar yang berawalan KPST dibubuhkan menasal, maka KPST tersebut luluh. Contoh kalimat, padi tampak menguning. Yang kedua, ada kata dasar pesona. Kata berimbuhan, me plus pesona menjadi memesona. Contoh kalimat, pemandangan pantai itu tampak memesona. Lalu kata dasar selanjutnya yaitu taruh. Menjadi me plus taruh menjadi menaruh. Contoh kalimat, kakak menaruh pensil di laci. Kata dasar suntik. Kemudian ada kata berimbuhan menjadi me plus suntik jadi menyuntik. Dokter menyuntik pasien dengan hati-hati. Nah, anak-anak, ada aturan penggunaan KPST.
Yang pertama, kata dasar yang melebur adalah kata dasar berawalan huruf K, P, S, dan T hanya jika huruf keduanya berupa huruf vokal. Contohnya seperti ini. Contoh pembentukan kata, me plus simpan menjadi menyimpan. Me plus tolong menjadi menolong. Huruf vokal itu apa anak-anak? Apa saja? A, I, U, E, O. Paham ya? Coba sebutkan bagaimana pembentukan kata memukul. Bisa? Me plus pukul jadi memukul. Betul. Bagaimana pembentukan kata mengawal? Me plus kawal menjadi mengawal. Baik. Yang kedua, kata dasar berawalan huruf K, P, S, dan T dengan huruf kedua berupa huruf konsonan tidak akan melebur. Contohnya, contoh katanya mentraktir. Di sini ada TR, ada traktir. Mengkristal, ada KR. Coba kalian sebutkan kata-kata apa lagi? Baik. Yang ketiga ialah kata dasar berawalan huruf K, P, S, dan T dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan P. Misalnya, pemrotes dari kata protes, kemudian pemroses dari kata proses, pemrogram dari kata program. Maaf, ini salah tik ya, harusnya pemrogram. Yang keempat, perhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan pe sekaligus. Ini ada imbuhan bertingkat. Pada kasus ini, ingat-ingat untuk mencari kata dasarnya. Misalnya, memperhatikan, bukannya memerhatikan, karena ia berasal dari kata hati yang diberi imbuhan bertingkat. Nah, ini adalah sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, aturan-aturan di atas berlaku kecuali pada kata-kata tertentu, yaitu mengkaji, mempunyai, dan penyair. Kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji. Sedangkan dua kata berikutnya, meski merupakan bentuk yang salah sesuai hukum KPST, tetapi diterima karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pengecualian ya anak-anak khusus kata-kata yang tadi Miss Ajeng sebutkan. Lalu ciri kebahasaan yang keempat ialah penggunaan sinonim. Sinonim adalah kemiripan makna. Sinonim pada teks deskripsi dimanfaatkan untuk menjelaskan objek tertentu dengan kalimat yang beragam. Pemilihan kata yang tepat dari bentuk yang bersinonim dapat menghadirkan kesan harmonis. Contoh pada kalimat, ada kata bersinonim, ada kata kurus bersinonimnya dengan langsing. Ada baik hati bersinonimnya dengan berhati mulia. Nah, kalau sebelum diberikan sinonim, itu contohnya seperti ini anak-anak kalimatnya. Putri berbadan kurus. Nah, yang bersinonimnya dengan langsing, putri bertubuh langsing. Ibu baik hati, ibu berhati mulia. Seperti itu contoh dari penggunaan sinonim. Yang kelima ialah penggunaan kata depan atau preposisi di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak di dapur. Ayah berjalan ke depan. Cincin itu terbuat dari emas. Jadi di sini ya anak-anak ditulis terpisah. Lalu bandingkan. Untuk kata depan di dan imbuhan di dapat dicek dengan cara berikut. Perbedaan kata depan di dan imbuhan di. Kata depan di tidak dapat diubah menjadi bentuk aktif. Tapi kalau imbuhan di dapat diubah menjadi bentuk aktif. Imbuhan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh di bawah. Ya, apalagi misalnya. Contohnya, kalau di jalan berarti dipisah karena menunjukkan tempat, ya kan? Kalau misalnya dilaksanakan, digabung, ya kan? Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sampai di sini paham ya anak-anak?
Lalu yang keenam, penggunaan kata khusus. Ciri khas dari teks deskripsi adalah penggunaan kata khusus. Penggunaan kata khusus berfungsi untuk menjelaskan bagian-bagian objek dengan detail agar pembaca dapat mengindra dengan semakin jelas. Perhatikan contoh berikut. Kata umumnya baik, nah kata khususnya ini ada berhati mulia, ada juga pemurah. Ada contoh kalimatnya, ibu adalah sosok perempuan yang berhati mulia, ia juga dikenal pemurah. Saatnya di ciri kebahasaan yang terakhir dalam teks deskripsi yaitu penggunaan kalimat bermajas. Nah, ini adalah yang kemarin Miss Ajeng sampaikan ya. Majas adalah gaya bahasa khas untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang lain. Majas berfungsi untuk menghadirkan nilai estetis dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak, kita belajar 3 jenis majas dahulu. Yang pertama yaitu metafora. Keterangannya, gaya bahasa yang membandingkan benda tertentu berdasarkan kesamaan sifat. Contohnya, batu karang yang gagah berani tampak sigap menghadapi deburan ombak. Ingat-ingat ya, membandingkan benda tertentu dengan atau berdasarkan kesamaan sifat. Lalu, yang kedua ialah personifikasi. Gaya bahasa yang menyerupakan benda lain seolah-olah berperilaku seperti manusia. Contohnya, buih ombak tampak saling berkejaran. Yang sering berkejar-kejaran itu siapa sih anak-anak? Manusia ya? Iya. Disamakan ini ombak-ombaknya berkejaran. Nah, ini namanya personifikasi, menyerupakan benda lain seolah-olah berperilaku seperti manusia. Lalu yang ketiga ialah hiperbola. Gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu dari bentuk lazimnya. Contoh, larinya seperti kilat. Apakah bisa anak-anak manusia lari seperti kilat? Tidak bisa ya. Oke, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, ada 7. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung pada Miss Ajeng, bisa lewat WhatsApp ataupun chat pribadi di Google Classroom. Hari ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan, silahkan cek ya di Google Classroom. Dan selamat belajar, semangat selalu!